Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sugeng Dalu. Kebetulan pada malam ini baru selesai beraktivitas berkaitan dengan budaya, sejarah, tradisi. Kami akan menyampaikan sebuah berita kepada para wadyabala yang budiman dimanapun Anda berada, terkait tentang yang kebetulan kami juga kenal, sebuah peristiwa persekusi yang mana dilakukan oleh OTK atau orang tidak dikenal kepada seseorang di daerah Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, terkait tentang persekusi yang berbau tentang SARA dan berhubungan dengan ormas-ormas terkait, yang kebetulan juga berkesinambungan dengan budaya, sejarah yang sesuai dengan konteks channel ini, sehingga kita liput. Kebetulan juga kita kenal sosok orang yang mengalami persekusi ataupun pengancaman di daerah Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, yang kebetulan kita juga kenal, dan berkaitan dengan budaya, sejarah, dan tradisi. Bagaimana peristiwanya tentang ormas atau anggota PWI yang dipersekusi, kita ikuti wawancaranya dan liputannya bersama dengan korban dan beberapa tokoh-tokoh yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Saya dan teman-teman di sini mewakili dari PWI LS Kabupaten Cilacap dengan simpatisan Laskar Agung Macan Ali, dengan kader Pagar Nusa, dengan salah satu Nduriyah Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan, ingin mengklarifikasi dan menanyakan kronologi kejadian yang terkait yang dialami oleh salah satu keluarga kami, saudara kami, dari anggota kami, yaitu Dan Solahuddin. Katanya informasinya tadi sekitar jam 9 ada yang bersilaturahmi. Untuk lebih jelasnya bagaimana kronologi kejadiannya, kita bincang-bincang santai dengan beliau langsung. Selamat sore, Dan. Selamat sore. Oke. Perkenalkan, beliau Dan Solahuddin atau Gus Solahuddin. Beliau Panglima Laskar Sabilillah atau Komandan Laskar Sabilillah Kabupaten Cilacap, dan beliau juga Dan Kosek, salah satu simpatisan atau kader Laskar Agung Macan Ali Kesultanan Cirebon. Kalau beliau sudah tidak asing ya, saudara-saudara, Nduriyah Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan, Kiai Lubadul Fikri. Santrinya banyak, prestasinya banyak, jasa-jasa pondoknya dan keluarganya untuk mencerahkan, untuk mengajarkan keagamaan sehingga masyarakat Cilacap bisa menjadi masyarakat yang berintelektual tinggi. Baik, kita langsung ke pertanyaan. Nah, Solah, ini tadi kabarnya jenengan didatangi oleh siapa? Katanya tadi ada yang datang ke rumah jenengan. Itu bagaimana kronologinya, bagaimana? Tolong disampaikan supaya untuk menjadi edukasi, untuk menjadi motivasi teman-teman dan untuk keberhati-hatian kita bersama. Tadi yang datang siapa? Kalau dari orang yang datang ke sini itu memang identitasnya saya kurang jelas, saya kurang paham dan tidak begitu tahu dengan orang tersebut. Karena wajah mereka itu bagi saya asing semua. Itu seperti itu. Dan mereka dari mana, dari siapa juga saya kurang paham. Oke, berarti tadi yang datang ke rumah jenengan tidak tahu ya, tidak kenal sama sekali. Tidak kenal. Lalu datangnya mereka itu menyampaikan apa atau ngapain nih datang ke rumah jenengan? Mereka datang ke sini pertama silaturahmi, yang kedua Lebaran, masih suasana Idul Fitri. Terus mereka menekankan ke saya terutama untuk menyampaikan ke anggota perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Cilacap agar di Kecamatan Binangun dan di Kecamatan Nusa Wungu
jangan ada deklarasi dan pelantikan PWI-LS. Oh, berarti dari 4 orang yang datang itu memberikan himbauan kepada jenengan untuk supaya tidak ada deklarasi PWI Laskar Sabilillah di Kecamatan Binangun. Yeah, Oh, dan seperti Kecamatan itu. Nusa Bungu. Dan Kecamatan Nusa Bungu. Yeah. Oh ya, kalau seumpama terjadi deklarasi itu apa yang akan dilakukan? Kalau dari mereka tadi menyampaikan ke saya itu kalau sampai di Kecamatan Binangun dan juga Kecamatan Nusa Bungu sampai terjadi deklarasi ataupun pelantikan PWI-LS, mereka menyatakan siap perang dengan PWI-LS Kecamatan Binangun dan Kecamatan Nusa Bungu. Oke, seperti itu ya. Jadi ada semacam himbauan ya, atau larangan untuk tidak mendeklarasikan atau membentuk PWI Laskar Sabilillah di Kecamatan Binangun dan Nusa Bungu. Tapi siapa orangnya tidak tahu, namanya tidak tahu, asalnya dari mana tidak tahu. Oh, berarti orang asing lah ya. Wajahnya asing dan mereka juga ada yang pakai masker. Oh, ada yang pakai masker. Lalu apakah yang mereka lakukan di rumah jenengan itu ada tindak kekerasan, mungkin memukul secara fisik atau melakukan perusakan atau bagaimana? Alhamdulillah secara fisik mereka tidak melakukan tindakan kekerasan secara fisik, tetapi pada saat saya mau mengambil video, saya merekam, HP sudah saya letakkan di posisi, kemungkinan saya sudah menekan karena saya secara sembunyi-sembunyi untuk merekam. Ternyata pada saat mereka menyampaikan keperluan mereka kepada saya, terus mereka keluar, salah satu orang tersebut itu mengetahui HP tersebut. Nah, terus satu orang itu menghampiri HP saya, dia ambil, terus memaksa saya meminta kata sandinya. Setelah itu di reset di depan saya ke setelan pabrik, setelah itu dibanting HP saya. Oh, berarti ada pengerusakan barang pribadi jenengan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut ya. Tapi mereka tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan ormas atau kelompok atau apa, nggak menyebutkan. Nggak menyebutkan. Jadi nggak tahu ya nama siapa, dari ormas apa juga nggak paham ya. Nggak paham. Oke, tidak ada persekusi fisik, pemukulan, tidak ada, cuma hanya pengerusakan barang pribadi berupa HP gitu ya. Yang karena HP tadi mau digunakan untuk merekam, ketahuan lalu dibanting, dihilangkan jejak bukti digitalnya gitu ya. Oke ya, mungkin sementara seperti itu dulu Bu Solah dan Solah untuk wawancaranya, untuk ngobrolnya. Yang penting sekarang alhamdulillah sudah tidak apa-apa, tidak ada korban, cuma hanya ada kerusakan barang pribadi.